Selamat pagi, siang, dan malam, Sir, Miss. Kami di sini ingin mencoba merepresentasikan tentang Indonesian Cinema 1950. Nama saya Risdono Grahaswandi Putra. Nama saya Lima Fauzan Sadida. Nama saya Reino Afif Nugraha. Ya, Aldi, langsung aja ya. Pada tahun 1950, Usmar Ismail yang dicap sebagai Bapak Film Indonesia mendirikan sebuah perusahaan produksi film yang pertama di Indonesia, yang bernama Perusahaan Film Nasional Indonesia. Perusahaan itu benar-benar dimiliki oleh masyarakat pribumi di Indonesia. Film pertama yang diproduksi oleh Perfini ini adalah berjudul Darah dan Doa pada tahun 1950, karya sutradara Usmar Ismail. Syuting film Darah dan Doa ini dilakukan pada tanggal 30 Maret tahun 1950, yang menjadi sangat bersejarah karena B.J. Habibie menetapkan tanggal tersebut menjadi Hari Film Nasional Indonesia. Oleh karena itu, Usmar Ismail dikenal sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Selanjutnya, pada tahun berikutnya, tahun 1951, hadir Metropol, yaitu sebuah bioskop yang paling besar dan megah di Indonesia. Pada tahun itu bioskop mulai bertambah pesat, meski kebanyakan bioskop tersebut dimiliki oleh orang non pribumi. Selanjutnya ada krisis finansial pada tahun 1954 sampai 1955. Perfini mengalami krisis finansial yang dimana film arahan Usmar Ismail yang berjudul Krisis pada tahun 1953 tak mampu menutup atau membayar utang-utang bank, meskipun film tersebut sukses secara komersil. Lalu muncullah ide untuk mendirikan Persatuan Perusahaan Film Nasional atau PPFN yang dipelopori oleh Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik. Lalu juga mereka menjadi anggota Federation of Motion Picture Producers in Asia atau FPA. Next, Reno. Oke, selanjutnya dalam sambutannya pada film Lewat Jam Malam, Usmar Ismail 1954, Martin Scorsese, sutradara legendaris, mengatakan bahwa film tersebut adalah pembuka mata. Scorsese sebagai pendiri World Cinema Foundation terlibat dalam restorasi film di tengah proses laboratorium dari Agustus 2011 hingga awal 2012. Keputusan World Cinema Foundation untuk membantu mendanai restorasi Lewat Jam Malam menandai film tersebut sebagai film penting, bagian dari warisan sinema dunia. Sejarah film Indonesia adalah pergumulan tentang identitas kebangsaan. Sejarah film Indonesia bermula dari Darah dan Doa, atau setidaknya begitu yang disepakati dalam penetapan Hari Film Indonesia, baik yang diajukan oleh Dewan Film Nasional pada tahun 1962, maupun yang diresmikan oleh Presiden Habibie pada 1999. Pandangan ini diamini salah satunya oleh Misbah Yustabiran yang secara vokal menegaskan bahwa film-film yang dibuat sebelum 1950 bukanlah film Indonesia. Bagi beliau, status film nasional hanya sah apabila sebuah karya dibuat dengan kemerdekaan politik.
Oleh karena itu, film-film pada masa kolonial tidak diperhitungkan sebagai bagian dari sejarah film Indonesia, melainkan sejarah pembuatan film di Indonesia. Next. Pandangan etnonasionalitik inilah yang mendasari pewacanaan tentang konsep film nasional di Indonesia. Menurut Carissa Sen, bias seperti ini dipacu oleh kemunculan sebuah generasi pembuat film pribumi yang sadar diri nasional di mana Umar Ismail menjadi tokoh yang paling dirayakan. Melalui Darah dan Doa, Usmar tidak hanya memotret apa yang dibayangkan sebagai kepribadian nasional, tapi juga mengedepankan pembuatan film yang tidak bergantung pada perhitungan komersial apapun, dan semata-mata hanya didorong idealisme. Terungkapkanlah cetak biru film Indonesia, nasionalis, idealis, dan dibuat oleh pribumi atau orang asli Indonesia. Konsep inilah yang mendominasi kerangka sejarah sinema Indonesia hingga saat ini. Disinilah identitas kebangsaan tidak pernah tunggal, tidak juga tetap. Status pribumi dan orang asli Indonesia kian dipertanyakan keasliannya. Di tengah dinamika sosial politik dan pasar global yang terus berkembang. Konsekuensinya, apa yang disebut film nasional juga tidak sederhana yang dibayangkan Misbah. Penetapan Darah dan Doa sebagai titik mula perfilman Indonesia sesungguhnya adalah sikap elitis yang memiringkan keragaman tumbuh kembang bangsa Indonesia. Juga sinias-siniasnya pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, Sir dan Miss. Selamat pagi, siang, atau malam. Thank you, Miss, Sir.